Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Akbar. Saya Habib Predator IC. Di sini kami membahas tentang data warehouse, business intelligence, di mana di sini ada deskripsi proyek dashboardnya, latar belakangnya di sini dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat kemampuan untuk mengambil keputusan berbasis data, data-driven decision making-nya menjadi faktor krusial bagi berlangsungan perusahaan. Nah, data penjualan tersimpan dalam sistem basis data transaksional seringkali memiliki volume yang besar namun belum terstruktur dengan baik untuk keperluan analisis strategis. Oleh karena itu, diperlukan transformasi data ke dalam bentuk data warehouse yang terintegrasi mudah proses penggalian informasi. Tujuan proyek ini berfokus pada pengembangan sistem monitoring kinerja penjualan yang komprehensif dengan memanfaatkan teknologi data warehouse. Sumber data utama yang digunakan adalah basis data penjualan historis yang telah dimodelkan dalam bentuk skema bintang atau star skema yang terdiri dari tabel fakta sebagai pusat metrik kuantitatif serta dikelilingi oleh tabel dimensi atau dim produk, dim location, dan dim date. Di sini ada tujuan utamanya dan pengembangan dashboardnya adalah penyajian yang visualisasi data yang mampu menjawab pertanyaan bisnis strategis terkait pencapaian target perusahaan. Nah, di sini ada rancangannya memberikan visibilitas penuh terhadap pembangunan infrastruktur data, ada definisi matriks kritisnya atau key-nya, terus ada di sini visualisasi data interaktifnya, dan serta akses insight cepatnya atau stakeholdernya. Nah, di sini ada ruang lingkup di mana proyek ini mencakup serangkaian tahapan dari persiapan data hingga penyajian visualnya. Di sini ada data preparation, ada DWH modeling dan ETL-nya atau disebut atau star skemanya. Terus ada koneksi dan ke KPI logiknya dengan dashboard desain serta analisis kerjanya. Nah, di sini ada tools dan teknologi. Proyek ini memanfaatkan tools standar industri data warehouse dan business intelligence. Intelligence. Ini menggunakan data warehouse-nya menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Data modelingnya menggunakan star schema. Dan business intelligence tool-nya menggunakan Google Looker Studio dan bahasa pemrogramannya menggunakan SQL. Nah, di sini ada daftar KPI-nya, KPI yang digunakan. Nah, kita menggunakan 6 KPI kunci yang terbagi menjadi 3 kategori utama adalah finansial, volume, dan efisien. Nah, di sini ada monthly unit sales stability. Nah, di sini kalau kita lihat, nah, di sini kita lihat ya untuk datanya ini ada di dari fake salesnya dikelompokkan berdasarkan dari bulan. Nah, bulan sendiri adalah di dalam di date-nya. Terus setelah itu di sini ada yang namanya mentality top selling kategori. Nah, di sini kita memfilter nih supply chain-nya, total penjualan. Nah, di sini total penjualan per wilayah. Jadi di sini wilayahnya tertera ada West, terus ada Central, ada East, ada South. Setelah itu untuk tabelnya sendiri di nomor 1 kita sudah ada di sini.
untuk tabelnya sendiri. Setelah itu kita lanjut di data nomor 3, di mana yang dimaksud dengan di sini tuh data nomor 3 itu adalah mengubah teks per bulan dari angka secara turut menurut. Jadi dia turun mulai dari angka terbesar hingga terkecil. Nah, ini totalnya. Terus di sini regional. Oke. Nah, di sini kita mempunyai review growth-nya, rate-nya, mengukur persentase kenaikan atau penurunannya berdasarkan fact sales-nya, pendapatan kotornya setiap bulan minimal dari penjualan. Nah, berarti di sini kita bisa lihat. Nah, ini dia dari total sales-nya. Terus ada bulan, ada ini pendapatannya, dan ini pendapatan kotornya kayak gitu. Nah, itu di sini kita masuk di dalam primary region revenue. Nah, di sini ada penjualan minimal ya. Yang, nah, ini penjualannya di masuknya di revenue-nya. Terus yang terakhir di sini kita punya, oke, di sini kita punya yang namanya itu adalah hack value transaction. Nah, di sini tuh tahun ya, dari tahunnya ini bulan ke-1 dengan total salesnya. Nah, peningkatannya lah seperti itu kurang lebih dari penjelasan kami. Nah, di sini juga udah ada terteranya penurunan jumlah dari 10% data kurang lebihnya. Terus untuk topnya sendiri ini minimal teratas ke 30%. Setelah itu ada minimal 5% setiap pengukuran kenaikan atau penurunannya. Setelah itu di sini ada top regionnya mencapai penjualan minimal di 250.000 skala data setnya. Dan terakhir adalah menjaga IOV-nya tetap stabil atau meningkatkan, tidak boleh turun bawah nilai dari rata-rata historis. Baca Bib. Selanjutnya ini kinerja volume dan efisiensi. Metrik ini fokus pada jumlah barang yang bergerak dan efisiensi operasional. Yang pertama, volume unit terjualnya. Definisi dan tujuannya total jumlah unit produk yang berhasil dijual selama periode waktu tertentu, mengukur permintaan pasar terhadap produk. Frekuensi pengukurannya harian, bulanan. Jumlah transaksi, total banyaknya pesanan atau nota pembelian yang berhasil dibuat, mengukur aktivitas dan frekuensi pembelian. Ini harian bulanan. Yang ketiga, tingkat retur, persentase produk yang dikembalikan, mengukur kualitas produk dan kepuasan pelanggan bulanan. Inventory paling cepat habis, produk dengan perputaran stok tercepat. Ini bulanan. Di sini ada pencapaiannya. Ini tadi codingannya. Setelah itu kita masuk di dalam dashboardnya untuk penilaian pencapaian target. Nah, bagian ini menjelaskan desain struktur dan fungsional utama dari dashboard business intelligence yang dikembangkan untuk memantau dan menilai pencapaian target bulanannya. Nah, di sini ada komponen utamanya, di area fokusnya di sini. Ada ringkasan kinerja, ada tren waktu, ada kinerja dimensinya. Serta di sini ada KPI utamanya, memakai total penjualan revenue, margin, keuntungan kotor, volume, unit yang terjual, terus ada tujuan visualisasi ya, menampilkan status pencapaian target. Nah,
matriks paling kritis dengan cepat. Terus di sini ada tren waktu, ada KPI-nya, total penjualan per bulan atau aktualnya membandingkan tren kinerja aktual terhadap garis target atau di baseline. Terus ada kinerjanya. Di sini ada penjualan berdasarkan wilayah dan penjualan berdasarkan kategori dan mengidentifikasi area yang berhasil dan area yang tertinggal untuk inferensi spesifik. Nah, di sini ada visualisasi kunci. Visualisasi harus dirancang untuk memudahkan perbandingan dan identifikasi kesenjangan. Gates, speedometer, atau kartu angka. KPI, KPI-nya total penjualan, margin keuntungan. Visualnya kartu angka besar yang menampilkan nilai aktual dan persentase pencapaian target. Misalnya 85% warna dapat digunakan untuk indikator status. Perhitungannya persentase pencapaian sama dengan nilai aktual bagi nilai target kali 100%. Chart batang atau kolom ganda. KPI-nya penjualan per wilayah atau penjualan per kategori. Lanjut, Ber. Visualnya batang yang berdampingan untuk setiap dimensi ini memudahkan perbandingan pencapaian di setiap segmen. Chart garis dengan target line. KPI-nya tren penjualan bulanan. Visualnya garis untuk penjualan aktual sepanjang waktu dan garis putus-putus horizontal yang mewakili target rata-rata atau target kumulatif untuk periode yang sama. Ini menunjukkan apakah perusahaan berada di jalur yang benar. Nah, Contoh matriks. di sini ada contoh matriksnya. Dashboardnya harus selalu menampilkan status pencapaian secara eksplisit. Nah, gap targetnya adalah selisih absolut antara nilai aktual dan target di gapnya. Terus ada targetnya terlampaui atau tidak, terus hampir. Nah, di hampir itu ada misalnya 90 sampai 99%. Kalau tertinggal itu adalah aktualnya jauh di bawah target. Tautan dashboard online yang dapat diakses publik. Setelah proses development dan deployment selesai, dashboard kinerja penjualan telah dipublikasikan menggunakan Google Locker Studio. Tautan ini telah diatur dengan izin publik. Anyone with the link can view, memastikan bahwa stakeholder dapat mengakses dan memantau KPI tanpa memper memerlukan login atau akses langsung ke database sumber MySQL. Tautan di bawah ini menampilkan visualisasi ke-6 KPI, perbandingan aktual versus target, serta analisis tren waktu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.